Pernah dengar cerita ini gak? Ada suatu perusahaan yang sudah membangun IPAL standar sesuai peraturan, tapi BOD yang dikeluarkan itu melebihi dari baku mutu yang pemerintah tetapkan. Mari kita bahas. Sebelum kita gali lebih jauh, kita luruskan dulu ya. Jadi BOD itu adalah Biochemical Oxygen Demand. Ukuran seberapa banyak oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Nah, kalau BOD-nya tinggi, artinya air limbah tersebut zat organiknya sangat banyak. Nah, di mana mikroorganisme ini dipaksa untuk kerja keras untuk menghabiskan oksigennya. Akibatnya apa sih? Akibatnya udah pasti ikan di sungai, danau itu pada mati. Kan oksigennya pasti turun tuh, kadar oksigennya pasti menurun tuh. Air juga udah pasti berbau busuk, dan yang lebih parah itu ekosistem hancur. Nah, menurut Permen LHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, nilai BOD yang boleh dibuang ke badan air itu tidak lebih dari 30 mg per liternya. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa BOD tetap tinggi padahal air limbah ini udah melewati IPAL? Jadi ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu desain IPAL tidak sesuai kebutuhan. Contohnya gimana sih? Contohnya kayak debit air limbah itu naik karena kapasitas produksinya bertambah. Tapi si kapasitas IPAL-nya nih tetap gitu-gitu aja nih. Airnya makin banyak, otomatis tidak sempat diproses secara sempurna, dan ya BOD tetap tinggi. Yang selanjutnya, kualitas bakteri itu lemah karena IPAL biologis itu sangat bergantung pada bakteri pengurainya. Yang selanjutnya, operasional tidak maksimal. Nah, IPAL ini bukan mesin sekali pasang udah aja beres gitu dok, bukan. Kalau blower pompanya mati itu dan nggak segera diberesin, sana otomatis proses biologisnya bakal macet. Otomatis maintenance dan monitoringnya harus diperketat lagi. Ini masalah klasik, tapi masih banyaklah IPAL yang dijalankan secara serius saat ada audit proper atau inspeksi dari pemerintah doang. Jadi IPAL hanya sekedar bangunan doang tanpa fungsi yang maksimal. Itu sayang banget. Nah, kalau BOD tetap tinggi, efeknya tuh nggak main-main lah. Udah pasti ekosistem bakal hancur. Dan tadi saya sebutkan, otomatis sungai akan kekurangan oksigen. Ujung-ujungnya ikan pasti mati, bau yang menyengat, warna air berubah, dan keanekaragaman hayati di sana tuh pasti bakal hilang. Yang selanjutnya, gangguan kesehatan masyarakat yang berujung konflik sosial itu pasti akan terjadi. Karena dimana BOD yang tinggi itu bisa menyebabkan diare, penyakit kulit, bahkan luka-luka serius lainnya lah. Otomatis warga di sekitar sungai bakal protes ke perusahaan. Parahnya ada kasus masyarakat yang memblokir pabrik karena sungai mereka tercemar. Dan otomatis citra perusahaan mereka jadi buruk. Dan yang terakhir dan yang penting itu sanksi hukumnya. Perusahaan yang limbahnya melebihi baku mutu dari peraturan itu bisa kena hukuman. Bisa jadi izin usahanya dicabut, dan yang lebih parah itu bisa dipidana, di penjara sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kalau BOD tetap tinggi pas keluar dari IPAL, berarti ada yang salah. Beberapa langkah yang bisa diambil tuh, yang pertama coba optimalisasikan IPAL terlebih dahulu. Periksa kembali desainnya apakah udah proper atau belum. Yang kedua itu merawat bakteri, itu juga sangat penting. Pastikan pH, suhu, dan nutrisinya sesuai. Monitoring juga penting. Monitoring rutin itu seminggu sekali lah, cek BOD sama COD-nya juga. Nah, yang terakhir juga training operator. Jangan sampai operator IPAL itu hanya ngerti nyalain mesin doang, tapi nggak ngerti proses biologis di dalamnya. Pokoknya kalau perusahaan menganggap remeh masalah BOD tinggi,
itu urusannya bisa panjang dan dampaknya tuh nggak main-main juga sih. Nah, di sini saya ada rekomendasi. Jika mau membeli bahan chemical dan nggak mau ribet sama maintenance kipal, bisa hubungi PT Global Science Technology atau GST. Mereka bukan cuma menjual bahan-bahan chemical doang, tapi mereka juga menyediakan layanan perawatan kipal supaya sistem benar-benar jalan dan kualitas air limbah bisa memenuhi baku mutu. Dengan cara itu, perusahaan bukan hanya lolos audit atau proper doang, tapi juga benar-benar menjaga lingkungan dan masa depan ekosistem. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.